Salam. Halo. Pasti luar biasa ya. Dan saya berharap Bapak Ibu yang telah bergabung pada pagi hari ini, kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan ibadah walaupun secara online, tapi kita tetap mempunyai semangat yang luar biasa karena Tuhan selalu menyertai kita. Pada pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati untuk masuk ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah menolong kami, menyertai kami dari sepanjang hari yang kami lalui, sehingga pada hari ini Tuhan kami bisa berkumpul walaupun secara online untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu semua bukan kekuatan dan kehebatan kami, melainkan hanya belas kasihan-Mu kepada kami yang sungguh luar biasa Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hati dan pikiran kami Tuhan, dan juga sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus menyertai kami di rumah kami masing-masing, sehingga kami bisa menikmati hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita di nyanyian pujian nomor 271. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus. Kau yang susah tertekan. Nama itu menghibur dan memberi kesukaan. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya, sukacita yang berkah. Ayatnya yang kedua. Ingat akan nama Yesus, bagai pisau yang tegus. Bila datang pencobaan, nama Yesus kau seru. Namanya pengharapan dunia. Indahlah sukacita yang bakal. Ayatnya yang ketiga. Sungguh indah nama Yesus, hati kita bergema bila kita disambutnya. Sukacita pun besar. Indahlah namanya, harapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal.
Bagi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pujian penyembahan, mari kita angkat pujian kita, hatiku tenang berada dekatmu. Dimanapun kita berada saat ini, hati kita tenang jika kita berada di dekat Tuhan. Maka pada pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu. Dekatmu, kaulah hidupku, hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku, pertolongan begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian kita dari awal, mari kita katakan, hatiku tenang berada dekatmu Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidup, hati kami tenang, hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku, pertolongan begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oke Bapak Ibu, pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke doa syafaat dan juga persembahan, mari kita angkat pujian kita sambil nanti persembahan bisa ditransfer via rekening bendahara. Kalau ada Bapak Ibu yang masih belum mempunyai nomor rekening bendahara, nanti akan boleh dijapri langsung ke Ibu Anis. Mari kita angkat pujian kita di nyanyian pujian 350, betapa kita bersyukur. Nanti setelah pujian penyembahan ini langsung ke doa syafaat oleh Bapak Bagus ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan
Lautnya luas, gunungnya megah, bumi jauh dan bumi dan lebih. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayatnya yang kedua. Indah pagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayatnya yang ketiga, bumi yang hijau. Yang hijau langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kami persilakan ke Bapak Bagus. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul walaupun secara daring untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, mohon Engkau maafkan segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, sehingga doa ini Engkau dengar. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, gereja GBI Bojong Menteng ya Tuhan, dalam kondisi saat ini kiranya Tuhan memberkati setiap kegiatan kami, setiap apa yang kami lakukan, baik itu ibadah hari Minggu, walaupun secara daring dan juga jam-jam doa dan juga pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan berkati kami, seluruh jemaat GBI Bojong Menteng dan juga seluruh kegiatannya. Tuhan Kau berkati seluruh panitia perancang yang bekerja, yang meluangkan waktu dan pikirannya untuk membuat nama Tuhan dibesarkan di tempat kami, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami dalam setiap kegiatan dan juga dana biaya yang kami perlukan ya Tuhan untuk pengembangan juga pelayanan gereja kami. Engkau berkati Bapak Pendeta Andi Santoso, Gembala Sidang kami. Engkau berkati seluruh keluarganya, Engkau berkati dengan kesehatan, rahmat, berkat dari Tuhan. Engkau juga membimbing setiap apa yang dilakukan untuk bisa menjadi berkat untuk kami. Dan Tuhan berkati juga Ibu Eli dan kedua putrinya dengan kesehatan, juga pertumbuhan kedua putrinya, baik itu pertumbuhan secara jasmani dan juga imannya, dan Tuhan juga berkati dengan kecerdasan dan kepintaran. Tuhan juga berkati Bapak Andi yang saat ini ada benjolan di leher, untuk Engkau sembuhkan ya Tuhan melalui kuasa Tuhan. Tuhan, kami percaya juga Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan hamba-Mu ini untuk melayani tempat ini. Tuhan juga berkati seluruh jemaat GBI Bojong Menteng yang dalam masa-masa sulit seperti ini ya Tuhan. Engkau berkati imannya, Engkau berkati pertumbuhan imannya, dan juga Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati segala pergumulannya, dan Tuhan menolong. Dan apabila dalam keadaan sakit ataupun dalam masa penyembuhan, Engkau tolong ya Tuhan melalui sarana makanan, obat-obatan, dan melalui doa ini Engkau sembuhkan. Engkau berkati juga segala problema, segala hambatan dalam hidupnya dalam pandemi ini ya Tuhan. Engkau berkati sehingga
tetap kami akan senantiasa menggantungkan harapan kami kepada Tuhan. Tuhan berkati juga untuk pos PI di kota wisata. Tuhan berkati dalam kondisi saat ini yang tidak bisa dilakukan secara offline. Kami percaya Tuhan akan memberkati pos PI di kota wisata, dan juga untuk Bapak Ewit yang secara khusus melayani di tempat sana. Tuhan mau berkati apapun kendalanya, apapun rintangannya. Kami percaya Tuhan akan memberi yang terbaik untuk pos PI kami di kota wisata. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini dalam masa pandemi. Tuhan berkati pimpinan-pimpinan kami, Tuhan berkati para medis, orang-orang yang berkecimpung langsung dalam penanganan COVID ini ya Tuhan. Engkau tolong dengan Engkau kuatkan, Engkau juga lindungi para dokter dan juga perawatnya, Engkau sembuhkan yang terkena COVID-19 ini, dan Tuhan berkati juga bapak-bapak yang mengawal keamanan, stabilitas ekonomi, dan juga hal-hal yang sangat membingungkan masyarakat, terutama pemberitaan-pemberitaan di media. Tuhan Kau berkati media-media masa ini supaya benar-benar memberitakan hal yang benar dan tidak membingungkan masyarakat. Kami percaya juga Tuhan akan segera meluputkan kami dari malapetaka ini ya Tuhan. Engkau luputkan kami dari pandemi ini, Engkau kuatkan bangsa ini, dan Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa untuk para gembala sidang, para penginjil, para pemberita kabar baik dari Tuhan dimanapun berada dalam kondisi saat ini. Tuhan berkati apapun rintangannya, apapun pergumulannya, dalam segala keterbatasan dimanapun berada, baik di kota, di pedesaan, ataupun yang di pelosok. Tuhan, Engkau sertai hamba-hambamu ini, dan kami percaya Engkau akan memelihara, menuntun, dan melingkupi hamba-hambamu ini dengan kuat kuasa Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kami menggantungkan segala yang kami perlukan, segala yang kami rindukan, dan segala perlindungan Tuhan untuk kami, anak-anak Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menuntun kami dengan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan, juga perpuluhan yang kami serahkan kepada gereja kami GPI Bojong Menteng. Engkau berkati, Engkau sucikan, dan biar juga menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan di gereja kami GPI Bojong Menteng. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini yang jauh dari sempurna dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Bagus. Tiba saatnya kita akan masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi. Namun sebelumnya kita angkat pujian kita. Mari kita katakan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
kita katakan, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi kita katakan, ku mau sepertimu, Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Andi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami ya Tuhan menjadi seperti bejana-bejana yang dibentuk Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami, Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk boleh mengerti dan memahami pesan Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan. Setiap kami yang mendengarkannya di tempat kami masing-masing, dengan segala sesuatu keterbatasan, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati, sehingga jaringan internet boleh berjalan dengan baik, dan juga sarana yang kami pakai boleh mendukung ketika kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, juga hamba-Mu yang ada di tempat ini yang akan menyampaikannya dari awal sampai selesai. Biarlah Tuhan yang akan memimpin dan memampukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Halo. Salam sejahtera dan semangat untuk kita semua. Sudah sebulan ya kita ibadah online ya, lebih sebulan. Ini minggu terakhir. 6 minggu ya. Ya. Ya Bapak Ibu. 6 minggu. Kita berharap minggu depan sudah bisa kembali ya, seperti sedia kala. Nanti coba kita akan sharing dengan teman-teman panitia perancang untuk membicarakan hal ini, melihat situasi yang kita alami. Tetapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, meskipun tidak semua jemaat bisa mengikuti ibadah secara online, tetapi saya yakin dan percaya mereka juga dalam keadaan yang senantiasa terus boleh dikuatkan oleh Tuhan. Dan bagi kita yang terus boleh semangat, berkomitmen, dan mengikuti setiap kegiatan kita secara daring, secara online, saya juga sangat bersyukur dan berterima kasih. Dan kiranya saudara boleh menularkan semangat itu kepada keluarga dan juga kepada saudara-saudara yang lainnya. Bahwa di tengah keadaan kita saat ini, Tuhan mau saudara dan saya tetap kuat, kita tetap menjadi terang, menjadi saksi Tuhan, karena zaman tidak semakin mudah, tantangan tidak semakin gampang, tetapi
semakin kompleks, semakin banyak, saudara. Dan itu tidak merubah status kita sebagai seorang murid Yesus yang diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang yang belum mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengambil satu tema, yaitu diutus dengan kuasa ilahi. Diutus dengan kuasa ilahi. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, kita diutus oleh Tuhan. Bukan dengan kuasa yang main-main, bukan dengan kuasa yang biasa-biasa, tetapi kita diutus oleh yang empunya bumi dan segala isinya, oleh Bapa kita, oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mengutus saudara dan saya ke tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka dari firman Tuhan, Injil Lukas pasal yang ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dari Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Bapak Ibu Saudara yang sudah menemukan, mari bersama-sama membaca dengan saya dari tempat kita masing-masing. Hitungan ketiga kita akan mulai. Judul perikopnya, kembalinya ke-70 murid. 1, 2, 3. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Puji nama Tuhan. Diutus dengan kuasa ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang yang diutus itu memiliki satu tujuan. Ketika saat ini saudara sedang ada Olimpiade, ya, Olimpiade Tokyo. Kemarin atlet dari Jawa Barat, lupa saya namanya siapa, memperoleh medali untuk pertama kalinya bagi Indonesia, saudara, luar biasa ya, mengawali Olimpiade. Dia baru ikut pertama kali. Ini cewek atletnya ini ya, namanya siapa ya? Ada yang tahu namanya dari Jawa Barat ini? Bersyukur ya jadi warga Jawa Barat, saudara. Dan termasuk atlet-atlet yang lainnya. Ketika mereka saat ini sedang berjuang bertanding, mereka bukan menyandang nama pribadi mereka, meskipun ya memang di situ ada namanya masing-masing dari setiap kontingen ya. Tetapi saudara, yang perlu diketahui adalah mereka bertanding karena mereka diutus membawa nama baik Indonesia. Mereka diutus secara langsung dari berbagai latar belakang mereka untuk mereka memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ketika mereka menang, maka bangsa ini akan mendapat aplaus dari bangsa-bangsa yang lain. Dan bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi diri mereka juga akan dikenang, diri mereka akan diingat oleh seluruh dunia. Karena apa? Karena mereka memperoleh medali dari hasil perjuangan mereka. Dan saya yakin ketika nanti mereka pulang ke Indonesia, mereka akan disambut sebagai seorang pahlawan. Dan yang mengutus mereka tentunya dalam hal ini ya pihak-pihak yang terkait, khususnya Kementerian Olahraga, mereka akan memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas perjuangan mereka. Mau mereka menang atau kalah, memang tujuannya supaya mereka menang. Tetapi hasil apapun yang mereka dapat, ketika mereka itu bertanding dengan sekuat tenaga, bertanding dengan segenap hati dan kemampuan mereka, memberdayakan setiap latihan yang sudah mereka lakukan, itu untuk mencapai hasil yang maksimal. Saudara, demikian juga dalam kehidupan.
saudara dan saya, kita ini adalah utusan-utusan, dan yang mengutus kita itu bukan presiden, bukan manusia, bukan atasan atau bos kita, tetapi yang mengutus saudara dan saya adalah Allah sendiri. Allah yang sudah mengutus kita untuk pergi ke dunia ini, pergi memberitakan kabar baik, pergi untuk menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan bagi setiap manusia. Dan saudara, kita tahu bahwa ketika kita diutus, Tuhan katakan ya dalam Lukas pasal 10 ayat yang ketiga, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi saudara dan saya ini diutus oleh Tuhan, dikatakan seperti anak domba di tengah serigala. Saudara bisa bayangkan, kita ini utusan yang diutus oleh Bapa kita diutus ke tengah-tengah serigala. Kita diibaratkan anak domba. Saudara, anak domba dengan serigala itu jelas bukan teman itu ya. Bukan teman, tetapi merupakan lawan. Serigala kalau lihat anak domba, ini dikatakan anak domba ya, bukan domba yang dewasa. Kalau domba yang dewasa mungkin sudah punya insting, sudah punya kemampuan untuk mendeteksi ketika ada bahaya. Tetapi ini dikatakan anak domba. Ini menunjukkan situasi bahwa saudara dan saya sebenarnya adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita diutus oleh Tuhan ke tengah dunia yang kejam. Ya, serigala itu adalah sesuatu yang mengancam. Kondisi-kondisi yang memungkinkan kita untuk sebenarnya kita bisa jatuh, kita bisa lemah. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, di sini luar biasa. Saudara dan saya diutus oleh Tuhan dengan kuasa dari surga. Haleluya. Kuasa dari surga. Itu yang menjadikan kita yang lemah ini, saudara, saya yang lemah, Bapak Ibu Saudara yang lemah, kita yang terbatas dalam pemikiran kita, terbatas dalam pengetahuan kita, terbatas dalam cara berbicara kita. Semuanya itu di hadapan Tuhan tidak masalah. Asal apa saudara? Asal kita mau sungguh-sungguh menerima dengan segenap hati, dengan sukacita pengutusan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak mengutus orang yang pinter tetapi nggak mau. Tetapi orang Tuhan mengutus, mungkin kita yang biasa-biasa saja, tetapi mau dipakai oleh Tuhan. Saudara masih ingat ketika Tuhan memanggil Musa untuk menghadap Fir'aun dan berbicara kepada Fir'aun atas nama bangsa Israel untuk membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Waktu itu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini orang yang nggak pinter ngomong. Tuhan, aku ini orang yang ya berat lidah gitu, saudara. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut, aku yang akan memberi kepada engkau hikmat. Aku yang akan berkata-kata ketika engkau berada di depan Fir'aun. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga masih banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana Tuhan itu memampukan setiap kita untuk boleh melayani Tuhan. Kita tahu bahwa tantangan tidak mudah, saudara, apalagi di era pandemi saat ini. Jangankan kita untuk memberitakan, ya keluar, ngomong. Bahkan kita pun terkadang kepada diri kita sendiri, kita juga masih sangat memproteksi. Tetapi ternyata melalui pandemi ini ada banyak hal-hal positif yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, salah satu contohnya ya tadi malam ketika kita ibadah penghiburan, kita ada di Indonesia dan ada juga keluarga yang dari Amerika ya, keluarganya Bu Novi. Saudara, di masa pandemi ini kita tidak lagi terpisah dengan jarak. Jadi kita manfaatkan apa yang ada saat ini untuk menyatakan kasih Tuhan. Kalau kita nggak bisa ketemu langsung, ternyata Tuhan pakai media ini untuk kita bisa bertemu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak saudara bersaksi. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Memang ada orang-orang yang berkata, ya mungkin rasanya kurang sreg ketika beribadah online, nggak ketemu langsung, tidak merasakan
chemistry gitu, tidak merasakan satu kedekatan karena kita nggak ketemu langsung. Tapi saudara ingat bahwa sebenarnya ibadah itu dibangun bukan karena sarananya, bukan karena tempatnya, bukan karena orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi tergantung kepada diri kita sendiri. Amin. Ibadah itu sumbernya adalah hidup kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita katakan saya akan beribadah dengan kusuk, dengan sakral, dengan sungguh-sungguh, kalau ada musik yang bagus, kalau ada orang-orang yang mendukung saya, kalau ada suasana yang baik, itu berarti ibadah kita hanya ditentukan faktor eksternal, bukan faktor internal gitu, saudara. Jadi yang Tuhan inginkan, apapun keadaan kita saat ini, jadi tidak membatasi kita untuk tetap stay, ya, berjaga-jaga. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang tertidur secara rohani. Kita harus stay, kita harus siap, kita harus berjaga-jaga sambil berdoa. Artinya apa, saudara? Artinya kita tidak bisa membiarkan kehidupan kita itu mengalami kekosongan. Kita nggak bisa meninggalkan satu kali pun ibadah. Itu yang seharusnya. Jadi di dalam kehidupan kita harusnya kita memiliki satu kerinduan yang terus-menerus di hadapan Tuhan. Tuhan, apapun keterbatasan saya mau terus dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 70 murid diutus oleh Tuhan. Pergi ke tengah-tengah serigala, pergi ke dalam situasi yang sulit, pergi dengan segala keterbatasan mereka. Bahkan Tuhan berpesan, jangan bawa apa-apa. Ketika engkau pergi masuk ke dalam kota, jangan bawa apa-apa. Bawalah secukupnya saja. Nggak usah bawa perbekalan yang banyak, seperti orang mau pindahan, nggak usah bawa uang yang banyak. Cukupkanlah saja apa yang ada, ya, pakaian, kemudian dikatakan ya seperlunya saja, pakaian, alas kaki, kemudian pergi saja. Maka semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Dikatakan juga firman Tuhan, kalau engkau masuk ke kota, kemudian di kota itu menolak, ya tinggalkan saja. Tidak usah merasa seperti Yunus, saudara yang dikasihi Tuhan. Merasa Tuhan saya gagal karena nggak ada orang yang mau bertobat. Tuhan ini orang jahat banget ketika saya sampaikan firman dia tolak. Saudara nggak masalah. Jadi tugas saudara dan saya adalah kita beritakan saja, kabarkan saja, saksikan saja. Masalah orang percaya atau tidak percaya, masalah orang terima Yesus atau tidak, itu bagian Roh Kudus yang akan menyadarkan setiap pribadi untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam ayat 17 sampai 20 ini, murid-murid kembali setelah Tuhan Yesus mengutus, dikatakan kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Saudara, ini yang membuat murid-murid bersukacita ketika mereka kembali dari mewartakan kabar baik. Yaitu yang pertama, saudara, karena murid-murid menang di dalam peperangan rohani melawan kuasa-kuasa roh jahat. Ini luar biasa. Karena apa, saudara? Yang pertama tadi saya katakan bahwa Tuhan mengutus murid-murid untuk memberitakan kabar baik dengan kuasa dari surga, dengan kuasa ilahi. Tuhan mengutus kita ke tengah dunia bukan untuk mengalami kekalahan, tetapi untuk menyatakan kuasanya. Sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang lebih daripada pemenang. Seperti di dalam surat Roma, karena di dalam perjuangan kita bersama dengan Tuhan, maka semua tidak akan sia-sia. Kita lebih daripada pemenang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita di dunia, kita akan diutus oleh Tuhan di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan seperti saat ini. Mari kita serahkan hidup kita, mari kita serahkan apapun profesi kita yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi sarana dipakai oleh Tuhan menyatakan kasih Tuhan. Apapun yang saat ini Tuhan percayakan, baik pekerjaan, usaha, dimanapun kita berada, kemana kita akan pergi,
Ingat bahwa kita adalah utusan-utusan Tuhan. Kita adalah saksi-saksi Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan. Percaya bahwa kita diberi kuasa ilahi untuk boleh menang atas setiap tantangan hidup kita. Dan biarlah kita menggunakan setiap potensi-potensi kita, melalui karunia kita, melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, bahkan melalui pelayanan kita, untuk boleh menyaksikan Kristus kepada orang lain. Karena peperangan kita sesungguhnya bukan melawan orang yang kelihatan, tetapi melawan kuasa-kuasa penghulu di udara yang tidak kelihatan. Yang seringkali kalau kita nggak jaga-jaga, kita nggak berdoa, kita gampang sekali jatuh, saudara. Kita gampang sekali jatuh. Kenapa saya katakan orang Kristen kalau nggak berjaga-jaga, nggak berdoa, gampang sekali jatuh. Apalagi dengan situasi seperti saat ini. Bagaimana kita bisa berjaga-jaga dan berdoa? Yaitu dengan apa? Dengan memelihara saat teduh pribadi saudara dengan Tuhan. Saudara nggak ada cara lain. Sehebat apapun saya mau katakan, bahkan sehebat apapun seorang hamba Tuhan, sehebat apapun seorang pendeta, sehebat apapun seorang rohaniawan, sehebat apapun kita melayani pekerjaan Tuhan, baik kita yang aktivis gereja ataupun hamba Tuhan ataupun orang-orang yang biasa, tetapi kalau enggak ada hubungan pribadi, kalau enggak ada saat teduh pribadi dengan Tuhan, maka kita akan jatuh dan selesai. Saudara, ada seorang hamba Tuhan di Amerika Serikat, punya jemaat 15 ribuan lebih, gerejanya maju luar biasa, gedungnya megah sekali. Tetapi akhirnya apa saudara yang terjadi? Dia jatuh. Secara manusia, jemaat 15.000 lebih, itu susah untuk tutupnya gitu saudara. Tetapi yang terjadi tutup, gereja itu tutup dan bubar. Itu belum lama saudara. Karena apa? Ternyata setelah diselidiki, hamba Tuhannya melupakan, mungkin karena sudah sibuk sekali pelayanan, ngurusin jemaat begitu banyak, akhirnya merasa bahwa pelayanan itu sudah baik dan mengabaikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Selesai saudara. Karena sesungguhnya Tuhan melihat itu bukan apa yang kita capai, seberapa besar kita sudah melayani Tuhan, seberapa baik kita sudah melayani Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, yang Tuhan lihat adalah seberapa dekat saudara dan saya dengan Dia. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti itu imbasnya kepada pelayanan kita. Tetapi bisa saja ya pelayanan-pelayanan yang dikerjakan itu hanya kelihatan di luarnya saja. Sukses dipuji oleh manusia, tetapi saudara sebenarnya kita sedang mengalami kekeringan atau tertidur secara rohani, tidak dalam kondisi berjaga-jaga. Oleh sebab itu, kalau kita mau menang atas peperangan rohani, maka saudara dan saya harus berjaga-jaga dan berdoa. Itu senjata kita. Saya mengajak kepada kita semua, mari terus luangkan waktu kita setiap hari. Saudara mau 5 menit, mau 10 menit, mau setengah jam, mau 1 jam, saya percaya bukan masalah kuantitas atau jumlah banyaknya waktu. Memang itu penting, tetapi yang terpenting juga kualitas. Bagaimana saudara dan saya bertemu dengan Tuhan setiap hari, itu yang harus terus kita perjuangkan di dalam hidup kita. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan, penginjil-penginjil yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan, mereka mempunyai kehidupan doa yang luar biasa. Bahkan tidak cukup 1-2 jam, setiap hari mereka berdoa 3, 4, sampai 5 jam. Dan itu saudara, itu yang menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya untuk menang di dalam peperangan rohani di dalam hidup kita, untuk menang atas setiap pencobaan, untuk menang atas setiap kekhawatiran, sehingga kita tidak mudah jatuh di dalam dosa. Seperti ketika Yesus memperingatkan murid-muridnya, ketika Yesus ada di Bukit Zaitun pada waktu itu sebelum Yesus disalibkan, kemudian dia berdoa, didampingi murid-muridnya, tetapi murid-muridnya tidur. Yesus menegur sampai beberapa kali, kalau nggak salah 3 kali, dia katakan, apakah kamu tidak bisa berjaga-jaga sebentar saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus selalu berkata seperti itu. Bahkan Paulus juga selalu menyamakan antara berjaga-jaga dengan berdoa. Karena kalau sampai tertidur, maka Yesus katakan,
awas engkau akan jatuh ke dalam pencobaan. Ternyata benar, murid-murid Yesus walaupun Yesus yang ngomong, mereka masih tertidur. Dan akhirnya apa? Mereka jatuh ke dalam pencobaan. Petrus sangkal Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain terkocar-kacir, lari ketika Yesus disalibkan. Saudara, menjadi penting. Belum terlambat, mari kita memulihkan hubungan saat teduh kita, berjaga-jaga dan berdoa setiap hari. Yang kedua, kenapa murid-murid bersuka cita? Yaitu karena mereka mengalami perlindungan Tuhan. Mereka mengalami penyertaan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus memberikan kuasa kepada murid-murid, bahkan dikatakan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Meskipun engkau injak ular, kalajengking, dan segala sesuatu yang berbahaya, minum racun maut, engkau tidak akan mendapatkan celaka. Artinya apa saudara? Sebenarnya ini bukan berarti kita harus mencobai ya. Kalau saudara ketemu ular terus saudara injek, ya itu nggak berhikmat saudara. Namanya saudara mencobai diri sendiri. Dan pasti saudara akan celaka begitu. Tetapi yang dimaksudkan di sini sebenarnya ular, kalajengking, racun maut itu adalah kuasa-kuasa, roh-roh jahat. Kuasa-kuasa yang bisa saja menyerang kita. Tetapi apa? Tetapi dengan kuasa Tuhan, saudara dan saya dibentengi dengan kuasa Tuhan. Lantas bagaimana dengan keadaan kita pada saat ini? Dengan pandemi ini, saudara. Ini kan termasuk salah satu tantangan yang dihadapi oleh orang percaya. Apakah Tuhan mengizinkan bahwa pandemi ini terjadi? Saya yakin ya. Mengapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi? Saudara, saya yakin bahkan sebelum hari ini, sebelum tahun 2020 bulan Maret, ketika pandemi masuk ke Indonesia, bahkan di akhir tahun 2019, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah mengerti bahwa peristiwa ini akan terjadi. Bahkan ketika kita berada di dalam situasi ini, generasi kita, anak-anak kita, Tuhan punya maksud, saudara. Kenapa ini terjadi pada generasi anak-anak kita? Saya percaya bahwa Tuhan mau supaya anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang lebih daripada pemenang, bukan menjadi generasi anak-anak yang biasa-biasa saja. Karena era ini adalah era serba ya modern, era digital, era internet. Jadi anak-anak sekarang terkadang banyak memfokuskan diri kepada hal-hal itu. Tetapi dengan adanya pandemi ini kita juga diingatkan untuk bijak menggunakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. HP, saudara yang dikasihi Tuhan, bisa berdampak negatif dan juga bisa berdampak positif, tergantung bagaimana kita mempergunakannya. Jadi bukan salah HP, bukan salah internetnya, bukan salah kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini ada, tetapi tergantung kepada manusianya. Kalau kita mempergunakannya dengan baik, ya itu bisa menjadi berkat. Kalau kita tidak mempergunakannya dengan baik, ya itu bisa menjadi jerat bagi kehidupan kita. Dan saya percaya, situasi saat ini pun juga tergantung bagaimana kita. Bukan salah virusnya, bukan salah situasi COVID-19 yang terjadi di bangsa kita, tetapi tergantung bagaimana respon kita untuk melihat hal ini, untuk menyikapi hal ini. Apakah kita percaya bahwa Tuhan bekerja atas peristiwa ini? Apakah kita juga percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas keadaan ini? Tergantung bagaimana kitanya, saudara. Ini nggak akan merubah keadaan. Yang Tuhan mau kita yang harus berubah. Kita yang harus terus berjaga-jaga, menyesuaikan diri, mempercayai karya Allah, bahkan di tengah keadaan yang sulit seperti saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan tetap menjamin hidup kita, karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang akan menyertai saudara dan saya. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa murid-murid bersuka cita? Yaitu mereka bersuka cita bukan hanya karena mereka sudah mengusir setan, sudah disertai Tuhan. Terlebih karena apa, saudara? Karena nama mereka tercatat di surga. Ayat yang ke-20. Namun demikian jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga.
Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat kita harus bersukacita adalah karena nama kita terdaftar di surga. Luar biasa ya. Saudara dan saya percaya kepada Yesus, lakukan kehendaknya, setia dalam iman kita, maka nama kita terdaftar di surga. Nama kita ada di dalam hatinya Tuhan. Bahkan dikatakan saudara dan saya dijadikan seperti biji mata Tuhan. Berarti kita adalah orang-orang yang sangat berharga. Kita adalah orang-orang yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Masih ada di antara kita yang merasa tidak spesial di hadapan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita, saudara dan saya spesial di hadapan Tuhan, kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Jadi yang perlu membuat kita bahagia adalah bukan hanya karena kita disertai, bukan hanya karena kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, tetapi yang terpenting adalah bahwa nama kita sudah tercatat di dalam buku kehidupannya Tuhan. Karena bagi Tuhan, mengasihi kita itulah yang utama, dan kita bersyukur, kita bersukacita karena kita diberkati, karena kita mengalami kemenangan, kita mengalami perlindungan. Namun yang Tuhan kehendaki lebih daripada itu, kita harus bersukacita karena Tuhan yang mengasihi kita. Saudara, kasih Tuhan dalam hidup kita luar biasa, dan menjadi bagian kita adalah mengasihi Tuhan juga dengan luar biasa. Kasih Tuhan dengan segenap hidup kita, akal pikiran kita, hati kita, kemampuan kita. Karena Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya lebih dari segala-galanya. Situasi apapun yang sedang kita alami, mari jangan lari daripada Tuhan. Ingat, kita diutus ke tengah-tengah serigala, ke tengah kondisi yang sulit, supaya kita bersandar kepada kuasa Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat penutup firman Tuhan pagi hari ini, dari Matius ya, pasal yang ke-7 ayat 20 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan di sini, kita diutus oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang besar, kita diutus untuk mengalami peperangan rohani, untuk berada dalam situasi yang sulit, situasi yang penuh dengan penderitaan dan tantangan. Yang dibutuhkan bukan hikmat manusia, tetapi yang dibutuhkan adalah melakukan kehendak Bapa. Dengan bagaimana? Yaitu dengan memelihara hubungan kita setiap hari dengan Tuhan. Tetap stay and pray ya. Jadi tetap berdoa dan berjaga-jaga. Jangan mengabaikan itu. Sekuat apapun, sehebat apapun kita, kalau kita mengabaikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan menggantikannya dengan hal-hal yang lainnya, maka sebenarnya kita sudah selesai di situ. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat hasil keberhasilan kita, tetapi Tuhan melihat hati kita yang terus melekat kepada Dia, yang terus andalkan Tuhan, yang terus menjalin hubungan dengan Tuhan setiap hari. Amin. Kiranya kita semua diberkati dan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengutus kami dengan kuasa dari surga. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, dan ketidakmampuan. Tetapi dengan otoritas dari surga, Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi Tuhan, untuk mengabarkan kabar baik, untuk menyembuhkan orang-orang sakit, untuk mengusir setan demi nama Tuhan, dan kami disertai oleh Tuhan. Tetapi lebih daripada itu,
Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami terus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, melalui saat teduh setiap hari, melalui doa kami. Karena dengan doa dan berjaga-jaga secara rohani, maka iman kami tidak akan tertidur, maka kami tidak akan jatuh ke dalam pencobaan, maka kami tidak akan jatuh di dalam jerat iblis. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan iman bagi setiap kami yang mendengarkannya dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Mbak Arni. Oke, terima kasih. Sebelum ibadah kita tutup pada pagi hari ini, nanti untuk doa berkat, sekalian doa penutup, dengan kasih kami minta kesediaan Bapak Pendeta Andi. Namun sebelumnya kita angkat pujian Sebab Kau Besar, refnya saja. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita katakan, sebab Kau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa, dan nanti setelah doa berkat kita menaikkan pujian doa Yabes. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebab Kau besar, sebab Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami tidak akan takut menghadapi apapun keadaan, situasi yang ada di hadapan kami, karena kami tahu bahwa Allah beserta dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini, Tuhan sudah sertai dari awal sampai akhirnya. Hamba-Mu berdoa kiranya pujian, penyembahan, syukur, dan persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika sepanjang ibadah ada sikap, pemikiran, tingkah laku, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah Engkau yang akan menyempurnakannya. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, baik yang hari ini ikut ibadah secara online ataupun mereka yang mungkin dengan berbagai pergumulan kegiatan yang mereka lakukan. Allah sumber damai sejahtera akan memberkati setiap kehidupan mereka hari lepas hari, diberkati keluarga mereka, diberkati setiap usaha dan pekerjaannya, diberkati rumah tangganya, diberkati anak-anaknya, diberkatilah setiap pergumulan pribadi, keluarga, pekerjaan. Semuanya Tuhan ada di dalam rancangan Tuhan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Allah memberkati bagi kami yang bergumul dengan kesehatan. Tuhan akan pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati jika kami bergumul dengan pekerjaan, kerinduan mendapatkan pekerjaan. Tuhan akan tunjukkan untuk pekerjaan yang terbaik kepada setiap kami. Demikian juga bagi kami yang bergumul dengan pendidikan anak-anak kami, dengan bergumul dengan masalah pergumulan rumah tangga kami, bergumul dengan masalah pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berotoritas atas kehidupan kami, dan Tuhan pasti akan tunjukkan jalan yang terbaik bagi pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan dan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyertai kami. Diberkati keluarga kami, dijauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala roh jahat, dijauhkan dari segala wabah, virus, sakit, penyakit. Tetapi penyertaan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Allah melimpah atas kehidupan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita hari ini selesai. Silakan, mungkin boleh difoto dulu Pak Tommy sebelum pengumuman. Baik. Silakan jika ada warta jemaat yang ingin disampaikan. Dari panitia ibadah. Dari bendahara menyampaikan untuk pemasukan sepanjang minggu ini sampai hari ini yaitu sebesar Rp1.800.000. Itu dari persembahan ibadah dan juga persembahan dari almarhum Opa Victor. Terima kasih Pak. Baik Bu. Dari Pak Bagus ada Pak? Ada Pak. Nanti Bapak Ibu sekalian untuk jadwal ibadah Minggu tanggal 1 Agustus, saya harap BL itu dan musik satu tempat ya, biar enggak rancu musiknya. Untuk minggu depan BL dan singer Ibu Ayu ya, bisa Bu Ayu. Ayu, nanti musiknya Mas Tommy, kalau enggak ya untuk tanpa iringan musik. Kemudian Firman Tuhan nanti besok minggu dilayani Bapak Ewit. Kemudian doa syafaat Bapak Pendeta Andi, juga doa penutup nanti Bapak Pendeta Andi untuk minggu depan. Itu Pak dari panitia ibadah. Terima kasih. Oke, baik Pak Bagus, terima kasih untuk informasinya. Untuk Bang Ewits, mohon maaf mungkin ada miskomunikasi ya. Jadi untuk Bang Ewits firman Tuhannya minggu kedua ya Pak. Oh oke. Iya Pak, bisa diralat. Baik Pak. Jadi nanti tukeran untuk minggu besok yang doa syafaat nanti Bapak Ewit, nanti firman Tuhannya Bapak Andi, ditukar aja. Siap. Terima kasih, bagus. Sama-sama Pak. Ada yang lain dari Bapak Ibu Saudara? Baik, mungkin saya ini juga menyampaikan karena tahu bagaimana yang sedang ada, apakah diperpanjang atau tidak dengan melihat situasi seperti sekarang. Tapi paling enggak
Mungkin nanti coba kita ini ya saling komunikasi. Apakah sudah memungkinkan atau belum untuk ibadah kita dilaksanakan di gereja. Mungkin dengan petugasnya saja atau bagaimana, yang sebagian datang atau gantian gitu ya. Nah, mungkin nanti coba kita sharingkan ya di panitia perancang ya, seperti itu. Ada yang mau menambahi mungkin? Apakah ada informasi mungkin yang sudah tahu? Setahu saya sampai tanggal 5. Tanggal 25 ya. 25 berarti kan ini ya. Betul ya Pak Tommy ya? Siap, ya. Oke, baik. Itu kan dibukanya berkala ya. Jadi tiap daerah mungkin beda-beda. Ada yang langsung bisa dibuka, ada yang belum tentunya pasti gitu. Lihat ini aja per daerah sebenarnya. Betul. Oke, baik. Oke, mungkin kalau dari saya ini dulu, Bapak Ibu Saudara. Masih ada dari yang lain, PBI, WBI, sekolah minggu? Oke, sip, mantap ya. Sekolah minggunya semangat sekali nih anak-anaknya, antusias. Baik, tidak ada lagi. PBI, Pak Delau, WBI, Bu Aritonang ada? Dari Pak Delau katanya mantap. Ya, PBI-nya kayaknya lama nih. Kapan ya diagendakan ya? Mancing. Diagendakan mancing. Oke, baik. Baik, kalau tidak ada lagi, foto sudah, semua sudah ya. Baik, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, patuhi prokesnya, kita terus bersukacita dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dadah.